Halo semua, dengan Irfan di sini. Pencahayaan adalah salah satu elemen desain yang bisa dieksplorasi oleh para desainer interior untuk mendapatkan suasana tertentu. Jika Anda menggunakan SketchUp untuk membuat model ruangan, dengan menggunakan V-Ray, Anda bisa mengatur pencahayaan dalam model tersebut. Berbeda pengaturan pencahayaannya, akan berbeda pula suasana yang dihasilkan. Video ini berisi tentang cara mengatur cahaya di V-Ray for SketchUp. Sumber cahaya yang akan dibahas dalam video ini mencakup sunlight, rectangle light, spotlight, dan omnilight. Ingin tahu lebih jauh? Yuk kita mulai. Sumber cahaya pertama adalah sunlight. SketchUp menggunakan waktu dan posisi geografis untuk menentukan posisi matahari. V-Ray dapat menggunakan posisi matahari yang diatur di panel shadow di SketchUp ini, atau dengan pengaturannya sendiri. Untuk mengatur cahaya matahari di V-Ray, Anda harus gunakan V-Ray Asset Editor. Bukalah V-Ray Asset Editor dengan mengklik ikon ini. Di window V-Ray Asset Editor yang muncul, terdapat beberapa ikon yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa diatur di V-Ray, seperti material, lighting, geometri, render elements, dan tekstur. Untuk mengatur cahaya matahari, klik ikon lighting ini. Untuk mendapatkan parameter yang dapat diatur, perluas window ini dengan mengklik ikon ini. Di area ini, Anda akan menemukan beberapa parameter terkait sunlight. Pertama adalah switch on/off ini. Jika di set off, maka V-Ray tidak akan menggunakan sunlight. Sebaliknya, jika on, V-Ray akan menggunakannya. Klik ikon ini untuk merender, maka kita akan memperoleh image hasil rendering yang menyertakan sunlight. Dalam kasus ini, posisi sunlight akan sama, seperti di SketchUp. Parameter kedua adalah custom orientation. Di pengaturan ini, ada sebuah switch on/off. Jika di set off, maka V-Ray akan menggunakan pengaturan cahaya matahari sesuai shadow setting di SketchUp. Sebaliknya jika on, V-Ray akan menggunakan pengaturannya sendiri. Jika switch-nya di set on, settingan ini akan membuka dua parameter lainnya yaitu horizontal dan vertical angle. Bulatan ini menunjukkan posisi matahari berdasarkan besar sudut perputaran horizontalnya terhadap sumbu hijau di SketchUp. Sedangkan lingkaran kecil yang ini, menunjukkan ketinggian matahari atau besar sudut vertikalnya terhadap horizon. Klik ikon ini untuk merender. Kita dapatkan posisi matahari yang sesuai dengan pengaturan baik horizontal maupun vertical angle di V-Ray. Pengaturan ketiga terkait sunlight adalah color dan intensity. Sesuai dengan namanya, melalui parameter color, Anda bisa mengatur warna cahaya mataharinya. Intensity multiplier terkait dengan kuat cahaya matahari. Anda bisa menggesernya ke kiri atau ke kanan untuk mengurangi atau menambah kuat cahayanya. Anda juga bisa memasukkan sebuah angka di sini. Size multiplier terkait dengan tajam atau kaburnya bayangan objek. Semakin besar nilainya, semakin kabur bayangannya. Jika Anda geser ke kanan sampai habis, maka akan didapatkan nilai 10. Namun Anda dapat mengetikkan angka lebih dari 10 di sini. Sumber cahaya kedua adalah rectangle light. Untuk menggunakan rectangle light di SketchUp, Anda harus membuatnya di model SketchUp. Klik ikon ini, dan klik di dua tempat untuk membuat rectangle light. Pastikan arah panahnya mengarah ke area yang akan diterangi. Dalam video ini akan dibahas hanya 6 parameternya. Pertama adalah switch on/off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rectangle light. Kedua adalah warna. Anda bisa memilih warna dengan mengklik ikon ini, dan slider ini untuk mengatur value-nya. Ketiga adalah intensity. Anda bisa menggunakan slider ini untuk mengatur kuat cahayanya, atau Anda bisa langsung mengetikkan nilai yang Anda perlukan di sini. Keempat adalah shape. Ini berkaitan dengan bentuk sumber cahayanya. Ada dua pilihan, rectangle dan disk. Kelima adalah size yang terkait dengan ukuran sumber cahaya. Keenam adalah invisible. Mengaktifkan parameter ini akan menghilangkan sumber cahaya dari image hasil render, namun tidak menghilangkan cahaya yang dihasilkannya.
Sumber cahaya ketiga adalah spotlight. Untuk menggunakan spotlight di V-Ray, Anda harus membuatnya di model SketchUp. Klik ikon ini dan tempatkan simbol ini di tempat yang diinginkan. Anda bisa menggunakan Rotate Tool untuk mengarahkannya. Sebuah spotlight bisa dibayangkan seperti sebuah lampu sorot yang punya 6 parameter basic. Pertama adalah switch on off, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan spotlight. Kedua adalah color. Anda bisa memilih warna dengan mengklik ikon ini, dan slider ini untuk mengatur value-nya. Ketiga adalah intensity. Anda bisa menggunakan slider ini untuk mengatur kuat cahayanya. Seperti sebelumnya, Anda juga bisa langsung mengetikkan nilai yang Anda perlukan di sini. Parameter keempat adalah angle. Ini berkaitan luasnya bidang objek yang disorot. Semakin besar cone angle, semakin luas bidang yang tersorot. Kelima adalah penumbra angle. Ini berkaitan dengan tajam atau buramnya tepian cahayanya. Semakin besar nilainya, semakin buram batas tepian cahayanya. Keenam adalah shadow radius. Parameter ini berkaitan dengan tajam atau buramnya bayangan yang dihasilkan sumber cahaya. Sumber cahaya keempat adalah OmniLight. Untuk menggunakan OmniLight di V-Ray, Anda harus membuatnya di model SketchUp. Klik ikon ini dan tempatkan simbol ini di tempat yang diinginkan. Sebuah OmniLight bisa dibayangkan seperti sebuah lampu pijar yang punya beberapa parameter. 4 parameter diantaranya adalah switch on off. Sama seperti jenis sumber cahaya lainnya, switch ini berguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan OmniLight. Begitu juga parameter color, intensity, dan shadow radius. Parameter-parameter ini memiliki pengaruh yang sama seperti pada jenis-jenis lampu lainnya. Bagaimana videonya? Menarik bukan? Itu tadi video tentang pencahayaan di V-Ray. Silahkan like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Irfan di sini, dan salam.